dia kalau datang itu pantat ibu-ibu dicolekin semua. Aci nawarinnya, "Pak, lagi puyeng." Bahkan berdamai sama hidup aja gara-gara stand up comedy. Iya, betul. Karena kalau enggak kayaknya gue itu udah gila dah. Mikirnya tuh apa-apa keturunan gitu. Padahal yang keturunan tuh ya paling penyakit gitu kayak diabetes apa segala macam. Masa cerai turunan. Balikin rambut gua. Asal. Ketemu lagi di Sanik. Selamat Sanik, kami cantik, obrolannya asik. Mau ngobrol lagi. Seneng banget gue yang namanya ngobrol, bisa tahu masalah orang, bisa cerita banyak apa yang dia rasain. Itulah dia yang datang kali ini nih, bintang tamu kali ini. Kecil-kecil cabai rawit ini orangnya. Kecil-kecil banyak bisanya nih. Kayak ular banyak bisanya. Adik-adian aku sekarang udah merambah jadi dari pemain, dari stand up komedian, dia lucu, naik lagi karirnya meningkat, sekarang udah kalah gua. Dia udah bisa ngedirect film. Kecil-kecil ngedirect film. Coba tebak siapa? Betul, Adul, betul. Salah, bukan itu. Dia kan dari adik-adian gua. Sekarang gua pengen panggil. Penasaran kan orangnya siapa kan? Udah nikah nih gini-gini, mama. Mama nih, mama muda. Mama muda. Keren. Ini beda sendiri. Kemarin aja banyak bintang tamu yang jatuhnya tuh, wah. Oh gitu ya. Iga Mas Hardi juga kemarin. Gimana dia? Jatuhnya di, Jangan lebay-lebay lah. Aci, apa kabar Aci? Alhamdulillah sehat. Bang Diki sehat. Alhamdulillah Aci, kita udah lama banget gak ketemu Aci ya? Ya ampun. Banget gak ketemu. 7.200 tahun apa? Betul sekali, betul. Kan sibuk sama-sama sibuk. Sama-sama Alhamdulillah. sibuk. Apalagi sekarang kamu udah multitasking banget sekarang kan. Ibarat HP kan buka ini, buka itu. RAM-nya harus banyak kamu sekarang. Bukan cuma konsen mikirin karirnya doang, sekarang ada yang dipikirin nih gimana makannya. Gimana bangun tidurnya, ada sarapannya bagaimana? Itu mah kita gojek aja ya. Itulah privilege untuk suami istri yang terlahir di tahun-tahun ini. Jadi dimudahkan ya kan, tinggal gojek Grab doang. Enggak, tapi Aci kadang suka masak. Ini dia nih. Seneng nih kalau dia. Suka masak aku. Suka masak apa? Masak kemarin masak apa tuh yang daging pakai kecap? Semur. Semur. Lu ngomong semur aja daging pakai kecap. Gue jadi gak yakin sini. Tapi Bang, maksudnya baru-baru belajar kan. Ya kan buat menyenangi suami gitu kan. Iya, betul. Belajar. Nah itu masak semur itu gua kalau nggak salah seharian. Ngerebus dagingnya. Lu ngerebus hordeng apa? Kalau amat dagingnya sama amat sih. Kagak tahu tuh daging terbuat dari apa, KW kali ya? Itu daging KW. Soalnya ini banget, alot banget, keras banget. Ampe gua itu kan sekitar kayak 3 jam lah tuh digodok, tapi masih keras. Nah makanya ya udah deh kita makan aja dulu. Jadi makannya tuh bumbunya doang. Dan dagingnya kita liatin doang Bang, jadinya kayak. Gue mau ngomong sama laki lu dulu, Bang Sadu sabar ya. Jadi kuahnya doang laki lu dikasih. Sama kentang, ada kentangnya. Iya, nggak bakalan kenyang dong masih kentang aja. Ini ramai banget. Mereka emang udah nunggu kabar terbarunya dari Aci. Iya. Lu masak apa lagi? Kayaknya gue di sini aja.
Iya, seru mereka mah. Gitu. Ya, masak apa lagi, Aci? Masak burger goceng. benar. Burger goceng. Tahu kan yang Mohon maaf ya, profil suaminya dia tuh kan basis keren, bro, rockstar. Dia ngumpul ketemu teman-teman band yang rockstar juga. Bang Sadu nanya, damernya ini mungkin. Lu sarapan apaan, Bu? Fried rice. Keren. Goreng. Lu? Gua roti bread aja pakai garlic bread. Wah, keren. Lu, Duk? Ada burger goceng. Burger goceng. Itu balikin. Kamu itu balikin. Bicara aja patah-patahin. Burger goceng katanya. Jadi rockstar kan? Iya lu. Burger goceng. Burger goceng. Kenapa Iseng harus doang, burger goceng? Iseng doang, Bang. Iseng aja. Iseng doang itu. Kesukaannya dia. Enggak sih, itu gua mengenang masa lalu aja. Karena kan itu jajanan gua dari dulu, burger goceng. Masa lalu siapa? Gua. Dulu gua waktu masih susah, burger goceng tuh ada yang harganya 2,5. Oke. Tahu kan maksudnya? Tahu. Ada yang goceng, jadi ada yang 2,5. Iya, kalau yang goceng tuh anuannya bulat. Apa sih namanya dagingnya? Dagingnya bulat. Walaupun itu kagak tahu dagingnya bulat ya. Baik kita dibohongin ya, yang penting merah aja ya. Yang penting merah aja. Kita nggak tahu merah daging apa merah disepuh itu kita nggak tahu. Bulat. Nah, gue beli yang 2,5 itu dipotong 6 sama abangnya. Dipotong 6 sih. Dipotong 6 jadi begitu tuh set gitu. Iya. Dipotong 6. Nah, dagingnya tuh segitu doang. Gitu. Terus rotinya tahu gak roti burgernya? Iya. Roti burger kan harusnya kalau yang normal dibelah 2 doang. Nah, Betul. ini dia dibelah 4. Dibelah 4. Dibelah 4. Setipis apa, Ci? Setipis jembatan Sirotol Musa. Tipis banget kan, Ci? Jajanan rumah lu. Iya, itu gitu. Karena gue kalau beli goceng uang gue habis, nggak bisa beli minum gitu. Oh, jadi lu beli cuman segitu. Iya, 2,5. Burger Tuh, goceng. situ. Makanya gue balas dendam sekarang, Bang. Mampus lu. Lu tendang kan tuh dagang goceng. Burger goceng lu tendang kan. Jadi gue kemarin bikin burger goceng. Itu rotinya tuh gue potong 4 juga, tapi gue satuin lagi. Dulu lu ya. Dulu lu potong 4, gue ngikut katanya. Dulu lu segini nih. Dulu lu segini nih. Terus sekarang lu Oke, semacam balas dendam Iya, ya, Ci, balas sama dendam. masa lalu yang dulu. Parah. Cerita gak sama Bang Do? Nih goceng burger goceng ini sebenarnya ada cerita. ada cerita itu tadi ceritanya Diceritain kan. begitu? Iya. Oh gitu. Ya. Karena status sosialnya beda kan, Bang ya? Iya betul juga sih. Beliau kan hidup keluarga musician mania. Iya, jadi waktu Iya. kemarin pertemuan keluarga sebelum nikah itu ternyata keluarganya musisi semua, Bang. Ya aku tahu, makanya aku kaget sama. Wow, Aci keren juga nih, kenal di mana nih dia nih? Iya. Iya. Aku juga kagak tahu kok dia mau sama gua ya. Iya, itu dia. Gue bilang wow, keluarga Iya. musisi ini. Nah, pas ketemu, terus ketemu keluarga gue juga kan. Bapak saya mah apa gitu kan, cuman ini doang, nganggur gitu. Iya, mabok, nganggur. Enggak. Enggak nganggur tapi mabok aja. Gitu. Jadi pas ketemu beda lah kayaknya gitu secara status sosial gitu kan. Jadi emang ada Status sosial kan cuma di mata manusia, Iya, di mata tapi Tuhan mah sama. sama semuanya ya kan. Tapi kalau untuk saat momen itu kayaknya beda banget. Jadi agak canggung sedikit lah. Canggung, iya. Karena wah, gue harus bersikap kayak gimana ya gitu. Betul untuk menyesuaikan di momen ini harus bagaimana ya? Atau sebelum berangkat Aci briefing dulu keluarga. Ingat nanti ya. Sambil gue giniin kan begini. Coba ya. Lu jangan aneh-aneh. Gitu. Tapi baca sendiri kan gitu kan. Lu jangan aneh-aneh lu, katanya gitu. Jangan mabok di depan.
Tapi semua berjalan lancar. Lancar. Sebenarnya nggak Aci briefing. Aci bilang Di ini briefing. beneran. Jadi abis ini lu masuk di menit kesekian. Keren. Ada floor directornya. Kamu jadi floor director. Terus Aci bilang ini keluarganya musisi semua Pak. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti diajak nyanyi, Ya Allah. Enggak juga, Ci. gue bercanda. Enggak juga, Ci. Dia juga ngeliat-ngeliat capinya pastinya. Apa pas bokap lu tahu lu akan menjadi keluarga seorang keluarga musisi? Bokap lu udah mulai kayak beli gitar. Enggak. Anjir. Apa? Beli drum lagi kan? Tapi waktu itu ketahuan sih di kantongnya ada senar piramid. Senar piramid yang gambarnya pramuka. Aduh, yang gambarnya orang lagi nyanyi gitar Sakit pramuka. banget tuh kalau ditekan. Sakit banget itu. Nggak bisa dibending langsung putus. Coba. Iya. Jadi ya udahlah akhirnya berjalan lancar. Paling kita kayak yang lucu ini ketemu di restoran steak Bareng keluarga. Keluarga Aci sama keluarga Bang Du. Pihaknya Bang Du yang ngajakin. Ayo kita makan-makan. Kita pertemuan keluarga di restoran gitu kan. Ya. Di mana kata Aci gitu kan? Di mana mah gitu. Ini di restoran steak. Dia bilang gitu. Wah, deg-degan langsung. langsung. Bisa kan megang pisaunya, Bang? Itu udah bapak gua. Ya kan? Takutnya dia mah megang pisaunya kayak gimana gitu. Tapi bukan masalah megang pisaunya doang, Bang. Bapak gue itu udah nggak bisa makan daging. Karena sakit, bukan? Bukan, giginya udah metik. Udah metik. Iya, udah metik. Iya. Jadi Iya. Udah miomber ya dia. Iya. Bener. Jadi udah nggak ada transmisinya lah. Udah nggak ada transmisinya lah. Kata gue nih dia ntar bisa nggak ya makan dagingnya gitu. Oh Terus iya. kata si mama mertua gue, nggak apa-apa nanti ada menu yang lain kok gitu. Iya mungkin. Ada steak ayam kan dia bilang gitu. Ayam bisa kali mapaknya dia. Iya. Kalau kan daging susah kan dipapaknya sama dia. Dia udah susah karena alot gitu kan. Orang masih ajak ngobrol dia masih begini. Iya. Gini aja. Itu tuh yang agak gimana ya udah. Awkward ya. Hilang gua. Momen ya. Iya. Tapi semuanya berjalan dengan lancar. Lancar alhamdulillah. Iya. Sampai menikah. Iya. Sampai sekarang. Iya. Alhamdulillah lancar. Ya Allah. Aci kan dulu sempet ya tau lah ada kak kita abang-abang Aci itu cerita. Selain itu dijadiin beat Aci juga, jadi kita tahu. Aci pernah dapet momen yang tidak mengenakan ketika dulu masa kecilnya ada kejadian-kejadian dari bokap yang kayak gimana. Sempet ngelabrak mantan apa? Iya itu ada di buku Aci. Di buku Aci ada kan? Aci ngelabrak gitu. Ada nggak Ci? Ketika Aci menjalani, jadi Aci tuh dulu kecil pernah melabrak. Diajak ngelabrak. Sama emak. Sama emak diajak ngelabrak sama pacarnya bapak nih gitu ya. Yes, selingkuhannya berarti gitu kan ya. Ada nggak Ci ketakutan Aci ketika lagi jadi istri nih udah punya rumah tangga sendiri? Ketakutan ngeliat sosok suami, ada bayang-bayang sosok papa gitu. Gue lebih takut diajak ngelabrak sih. Iya. Enggak. Gue tuh enggak. Ini kecil banget. Kagak anjir. Aci sebenarnya udah berdamai Bang sama itu. Ya. Kita semua lah Bapak Aci juga udah semua berdamai. Itu Aci tulis dan mungkin Aci ceritain sekarang ya. Boleh. Supaya mungkin jadi pelajaran buat teman-teman yang nonton atau yang denger gitu kan. Karena mau sampai kapan lu terjebak sama masalah yang dulu gitu. Betul. Soalnya itu bakalan ngaruh ke mental kita besok-besokannya gitu. Betul. Jadi daripada bergulir terus mending udahin gitu kan. Makanya kenapa Aci bisa ceritain ke publik atau segala macam. Karena udah berdamai ya. Karena udah berdamai. Nah, ketakutan yang Aci rasain sebenarnya nggak gimana-gimana. Cuman kenapa akhirnya Aci menikah? Karena kan sebenarnya ada trauma yang di situ ya. Betul.
ngelihat orang tua kita ternyata pernikahannya gagal, jadi kayak takut, emang nanti gue kayak gitu juga nggak ya gitu. Karena gue dulu, apalagi dulu ya waktu belum kuliah kan goblok ya, mikirnya tuh apa-apa keturunan gitu. Padahal yang keturunan tuh ya paling penyakit gitu kayak diabetes apa segala macam. Masa cerai turunan? Kan cerai enggaknya kan tergantung manusianya. Iya gitu. Iya. Nah makanya kayaknya bisa apa yang mungkin dulu emak sama bapak gua perjuangin di pernikahan yang ternyata enggak jadi. Betul. Gitu, enggak berhasil. Iya. Kayaknya gua akan mewujudkan di pernikahan gua gitu. Itu artinya kamu udah mematahkan mitos yang terjadi di keluarga kamu. Iya. Acil lu kenceng banget bercerai lu kalau ini soalnya bapak lu kan begitu. Iya. Enggak, sekarang lu buktiin baik-baik saja pernikahannya kan. Bismillah ya. Baru berapa bulan pernikahan? Baru Mei. Masya Allah, masih wangi banget pundaknya itu berarti kan. Masih ngebul mulu itu. Jalan ngengkang mulu. Kan olahraga. Kan berdua sporty, olahraga apa segala macam. Ya futsal ya kan sekarang dia anak running juga. Sepatunya belum terbiasa jadi kalau ini ngengkang-ngengkang. Bukan ya. Udah dibenerin malah ke situ lagi aku deh. Udah disakuin. Iya lagi. Ci, bagaimana pernikahan Ci? Seru. Kaget gak? Bangun tidur biasa sendiri, terus tiba-tiba bangun tidur, weh ada Bang Du. Wah siapa nih? Gitu. Masa lupa? Iya, saya lupa kirain gitu kan. Kadang udah nggak ada sih, udah bangun duluan. Ya Allah, lu bangun? Belum. Sendiri jadi dia bangun kerja, dia udah berangkat sendiri. Enggak berangkat kerja tiap hari kan, kita sama-sama seniman ya Bang ya. Betul. Jadi, fleksibel banget waktunya. Paling dia bangun duluan ngasih makan ikan atau latihan bass gitu, ngopi biasanya. Betul. Sama suami gue sering live TikTok. Musisi banget ya hidupnya ya. Lu pada beban nggak menjadi seorang istri sama menjadi seorang stand up comedian, apa bedanya? Sama aja lah. Sama aja. Sebenarnya kalau kayaknya ya mau jadi suami atau istri harusnya bebannya mah jangan gede-gede gitu. Maksudnya gimana ya ngomongnya? Jangan merasa itu adalah beban gitu. Karena kan ya udah itu kan cuma status doang yang berubah gitu kan. Betul. Sisanya mah kita tetap hidup kayak biasa aja. Iya. Paling yang ngebedain antara sebelum nikah sama sesudah nikah, kalau apa-apa tuh bilang. Oh, communication karena ada satu lagi nih di rumah yang harus kita hormati dan kita jaga belahan jiwa kita. Apalagi suami aku kan. Iya. Ya, kalau di Islam kan harus nurut. Pinternya sama suami kan. Iya. Jadi kalau misalkan lagi masak, Aci, ayo. Ayo apa nih? Iya. Dari dapur udah buka tuh. Alasan gua kenapa lama masak daging itu, Bang. Oh, iya. Bukan karena dagingnya, kualitas dagingnya jelek. Iya. Emang mau kompor dimatiin lu. Ya kan namanya awal-awal nikah kamu nggak apa-apa, namanya udah sah mah ya kan, udah jadi pahala. Kadang itu juga dalam Islam lu melakukan sunnah aja itu hitungannya udah pahala. Seru. Tapi lu buat pacaran berapa lama? Pacaran setahun kayaknya. Pas lah ya, setahun. Gue mau bini gue tuh setahun, ya hampir 2 tahun, setahun setengah. Aku pacarnya setahun setengah gitu. Setengahnya tuh Aci kenal. Betul. Setengahnya kenal. Maksudnya maksudnya jangka waktu dari kenal ke nikah tuh 1 tahun setengah. Setengahnya kenalan dulu. 1 menjalani tahunnya sebagai pacaran setahunnya. Iya, gitu. Oh begitu. Siapa yang duluan minta? Ayo dah kita ini nikah. Ayo dah kita apanya? Nikah. Oh nikahnya. Bang Du. Wih keren. Iya karena ya sama-sama sih. Maksudnya Aci juga di awal pas pacaran Aci bilang Aci mah udah nggak mau main-main gitu. Karena
capek lah gitu, maksudnya pengen. Ya lari aja ke ada garis finishnya. Is. Masa orang hidup kagak ada batasnya. Asal. Mau begini lari aja. Kagak ada finishnya. Kagak ada. Tuh. Bijak banget gak gue? Quotes dari Sandik. Lari aja di garis finishnya. Masa kita pacaran gini-gini mulu kan? Buat teman-teman yang lagi jalin pacaran nih, Aci nih contohnya nih. Pas ini. Gitu. Setengah tahun kenalan. Setahun jalanin pacaran, abis itu langsung menikah. Langsung nikah. Wes, Ci, lu punya cita-cita anak gak? Punya anak berapa gitu? 11 kali ya. Enggak. Beli seragam Persija sekalian. Pasaknya lengkap, semuanya 11 sih. Itu biar bisa gitu tuh bang. Anak-anak gua difotoin ya. Biar bisa begini, anak-anaknya semuanya. Ya Allah, kalau anak sudah segede gini, lu mau masih ada kakek sebenarnya. Udah nenek-nenek lu, Ci. Iya. Emang cita-cita Aci? Enggak. Aci sedikasinya lah gitu. Sedikasinya. Kalau anaknya emak sama bapak 2. Mama bapak 2. 2 Aci anak terakhir kan. Nah, kalau Aci bisa bontot ya. Iya. Kalau bisa 2. Bisa 2 pas udah. Iya, cewek cowok lucu ya. Ya Allah, amin, pas banget tuh lengkap tuh ya. Iya. Ada yang punya mainan, ada yang punya boneka. Iya. Jelas. Nggak kebalik ya, jangan ya. Jangan kebalik. Takut tuh zaman sekarang. Iya, gitu lah. Belokan warna pink. Ini sih Jo, pos kutangnya warna pink. Iya. Ya ampun. 11 Mei kemarin si Aci nih resmi menikah dengan Syadu Rasidi. Asik. Ini kita pengen ice breaking dulu. Ini kita pengen ada debat nih kita debat. Berdua. Sekarang kan lagi zamannya debat, walaupun yang diajakin debat nggak mau ya. Aku punya artikel nih. Aku pengen tahu narasi kamu tentang ini. Kita akan membahas narasi-narasi atau statement yang sifatnya kontradiktif antara kita berdua. Tidak apa-apa. Memasak bukanlah kewajiban seorang istri. Bagi perempuan yang takut untuk menikah karena banyak ketentuan yang sudah menjadi kebiasaan, bahkan tradisi turun-menurun di lingkungan masyarakat kita. Di mana perempuan harus bisa melakukan semua pekerjaan rumah termasuk memasak. Setuju atau tidak kamu dengan memasak bukanlah kewajiban seorang istri? Betul. Setuju. Memasak bukanlah kewajiban seorang istri. Karena kan cowok juga boleh masak. Kewajiban itu bukan yang boleh sama enggak, tapi kewajiban itu kalau kamu tidak menjalani itu suatu hal yang salah kan. Bukan masalah boleh atau nggak boleh. Tiba-tiba kosong. Tiba-tiba kosong. Oke. Bini mah harus masak di rumah. Enggak. Wajib masak. Bisa gitu. Bisa beli di warteg. Begitu. Bisa beli. Yang penting apa yang suami butuhin itu kita penuhi. Jadi nggak wajib masak. Kalau menurut gua ya. Iya. Dan kecuali mungkin suaminya nyebelin, yang nyuruh-nyuruh. Misalkan yeah. Si istrinya ini kemampuannya banyak lah gitu, bakatnya banyak gitu. Terus malah disuruh, udah kamu nggak usah kerja, kamu mah di rumah aja, jagain anak, jagain suami, masak segala macem. Oh gitu. Ibu rumah tangga. Menurut gue itu egois gitu. Iya. Kecuali udah sama-sama ini ya ngobrol ya gitu. Betul. Kalau kayak gitu, kalau atas perintah suami gitu. Masa orang kagak boleh ngapa-ngapain di rumah doang? Iya, masa di rumah orang nggak mau ngapa-ngapain? Jangan kayak gitu. Oh gitu. Emang mau misalkan. Iya, misalkan aja nih mah. Misalkan ya. Iya. Si suaminya nih. Si suami. Udah kamu diem aja. Kata siapa? Di rumah, kata istrinya. Masa kata Iya. suaminya? Kata si suami. Kata suami gitu. Kata istri ke suami. Udah kamu. Si bini ngomong gitu. Udah kamu di rumah aja. Yang ngomong kerja. Gitu ke suami. Kamu masak aja. Kata si bini.
Ini makanya nih mau nanya ini. Bini apa suami ngomong itu? Bini. Udah kamu. Kan ada bang yang gitu. Oh iya begitu ada emang. Ada banyak yang gue lihat yang kerja tuh bininya bukan suaminya. Oh begitu. Iya, masa kalau misalkan kayak gitu gimana kalau misalkan dibalik? Ada yang narik kecak dong kalau dibalik. Dibalik. Itu. Apa joget di sini daripada di sono? Ya nggak apa-apa nih, kita berjoget. Kita kan dibayar buat menghibur kalau emang beneran. Kalau yang di sana kan ya. Itu dia kayak gitu jadinya Ci. Itu menurut Aci seperti itu ya? Iya, jadi bukan sebuah kewajiban. Bukan sebuah kewajiban. Cuman tetap apa ya kayak dikomunikasiin. Kalau misalkan itu suaminya minta masakin aku dong gitu. Kan kayak ada usaha-usaha kayak Aci tadi masak apa belajar masak. Semur, belajar masak semur walaupun kayak jadinya burger goceng. Iya. Gue udah kebayang tuh semurnya Aci tuh dagingnya hitam banget. Keling banget orang Betawi bilang keling banget dah. Iya tahu keling nggak lu keling? Hitam kan? Keling banget. Ayo gosong. Angus. Lawan ya. Nggak mungkin putih kan kalau panggilannya. Kalau panggilannya Angus nggak mungkin putih. Penonton kita namanya Angus. Iya. namanya. Oh, itu dari Aci seperti itu ya? Iya. Tapi pertanyaan nggak Ci? Kalau dari point of view aku sebagai seorang suami, sebenarnya bukan rasa masakannya, sebenarnya bukan masakannya, tapi momen kita makan berdua di saat menceritakan si istri memasak apa, itu yang mahal sebenarnya. Kalau makanan enak mampang kita beli sendiri di restoran juga ada, duit megang. Gue pengen ngeliat bini gue keringetan masak buat gue, itu doang sih. Cuma kita duduk, kita pengen dapat momen masak apa tuh yang kita pengen ngelihat si bini cerita kayak ini dong aku masak. Nah kita pengen beli momen itu sebenarnya dari pihak suami. Suami kan megang duit, bisa aja dia mau keluar masakan yang enak juga dibeli. Iya benar. Enggak, gue keep. Gue udah ngasih bini duit buat dimasak di rumah. Biar ada apa? Biar ada obrolan di ruang tamu, di meja makan, obrolan kayak gitu nih. Resep banget kita kalau bisa gitu kan. Iya. Kita ngelihat keringatnya bini abis masak, terus dia masak apa, walaupun makanannya juga garamnya banyak banget. Sampai darah tinggi ya, pokoknya sampai darah tinggi dah orang-orang. Sampai nyangkut di sini nih. Sawi aja nyangkut bisa ketelan gini, garamnya pegangan. Tapi kan yang kita bahas itu bukan masalah enak atau enggaknya, kita lihat adalah wah emang bener-bener nih effortnya dia, sayangnya dia. Kalau kita dari pihak suami sih ngeliatnya kayak gitu, Ci. Betul. Cuman maksudnya kalau untuk jadi kewajiban, hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya masih bisa banget diomongin. Pasti. Masih ada jalan keluarnya ya. Asal jangan yang apa ya, menekan. Bikinin gua tumpeng. Wah, lo kan susah tuh jam 3 sore. Mikir anjir. Langsung begini mikirnya. Oh, ini lo mau bikin jembatan lo. Mau peresmian tol lu. Enak aja. Ci, banyak orang yang masih sekarang seliweran di TikTok, di sosmed lah ya. Potongan kita tuh berdua terlalu banyak banget sih, ya kan? Iya itu. Makan pizza pakai kecap pakai bija. Iya, terbalik sih. Pizza. Pizza. Itu pas banget tuh. Suaranya dia tuh sangat khas banget kalau udah ngomongin gua. Kampung. Iya. Wah, gitu. Itu kita dulu berharap ada ininya ya, lanjutannya ya. Iya, GGW gara-gara warisan tuh kita syuting. Tahun berapa ya, Ci? Kita syuting tuh, Ci? 2000 berapa, Ci? 2022 ada, Ci. Sebelum itu pas Covid, Bang. Setauku. Oh iya, itu pas COVID akhir teman-teman semua. Ya kan? 2021. Udah mau habis itu, Covid udah mau habis, kita juga udah mulai memberanikan diri syuting gitu outdoor luar kan. Jadi udah nggak terlalu banyak yang, tapi kita tetap swipe tetap gitu kan. Itu setiap hari dicolokin setiap hari dicolokin mulu, capek banget gue sampai ledes hidung gue. Bener lah, dicolok-colok mulu zaman Covid, beneran ampun dah. Sampai gue udah apal, udah lah usah sendiri aja. Gue sendiri, beneran dah. Seru ya, Ci? Iya, seru. Sama kita assembling karyawan itu, aku, Aci,
Kang C. Oh, Kang C. Iya. Kang C sama Bang Lolok. aduh, biang kerok. Biang keroknya dia kan. Biang keroknya dia. Jadi guys, waktu kita syuting nih ya, kita tuh sangat susah menahan ketawa. Karena Bang Lolok tuh selalu improv terus dialognya. Jadi kita tuh ketawa terus, makanya Berubah-ubah. adegan yang itu aja Iya. sampai buset dah. Sampai berapa kali take tuh. Berubah-ubah ini yang kita nuduh bos kita itu dia kena stroke segala macam yang di depan balai. Iya. Ya kan itu lucu banget itu, jadi si Lolok dia nggak tahu segala macam, dia ngerasa dituduh, dia jadi marah-marah ke saya, marah-marah ke Aci. Tapi jokesnya itu dia nggak pakemin. Lok, yang mana? Yang itu? Iya, ya udah. Kalau mentek yang itu lagi ya, udah. Kita habisin dulu ketawa yang ini. Ayo ketawa dulu. Ketawa. Oke, kita ulang. Oke, action. Berubah lagi si Aci. Udah gua ketawa lagi masih sama Aci, beda. Gua sama Aci tuh receh lah ibaratnya gitu. Kalau Kang C mah udah profesional lah dia tahu. Kalau gua sama Aci tuh nggak bisa nahan ketawa gitu. Ada satu momen tuh Aci tuh nggak bisa nahan ketawa, tapi muka gue ngeliat si Aci lagi nahan ketawa gitu. Itu kan diambil gini. Kita berharap itu ada terus tadi Ci. Iya, tapi ternyata secara penonton di bioskop ya, waktu itu nggak rame kayaknya. Nggak rame. Itu barengan apa ya itu Ci? Ini ya. Kian Santang ya? Oh, Kian Santang mungkin kayak gitu. Atau Wali Songo kali, Wali Songo. Iya, Wali Songo. Tapi ya dengan postur tubuh sekecil ini, dia pernah jadi SPG obat kepala. SPG obat sakit kepala. Keliling GBK dan pernah kerja di pabrik tepung juga kamu? Pernah, dua-duanya pernah. Itu pas yang satu dulu deh, gue baru denger ini, gue selama gue kenal sama lu, gue baru denger lu pernah kerja di itu SPG obat sakit kepala. Awal-awal ikut open mic tuh bang. Gue kan baru lulus sekolah SMA, mau kerja. Sebentar, kamu komunitas mana? Aku dulunya di BTS, terus sekarang aku di Jakbar. Pasti Jakbar memang selalu penghasil bintang di dunia entertain. Iya. Makasih. Kalau mau ada yang gabung ke Jakbar, ayo. Silakan. Tapi ntar gue anterin ke dukun yang sebelah situ dulu. Nggak usah. Yang penting lucu. SPG sepenglihatan gue tuh biasanya SPG tuh cantik, rambutnya panjang tinggi, biar pakai rok, minimal gitulah, ngomongnya juga. Komunikasinya baik, Indonesia sekali. Literasinya oke. Makanya obat sakit kepala kan. Kalau rokok apa tuh segala macem pasti udah ditolak. Oh, pasti ditolak iya. Gue itu 2015 kalau nggak salah. Pas barengan sama open mic. Jadi supaya Aci bisa open mic ke komunitas-komunitas jajan, itu Aci kerja kayak gitu-gitu. Nah, tetangga nih kebetulan kayak apa ya? Kayak sering yang apa sih penyalur SPG gitu. Agent? Iya. Nah, dia nih di beberapa produk, tapi bukan yang produk-produk kecantikan, tapi itu kayak obat sakit kepala. Terus barang-barang misalkan kayak panci gitu-gitu. Oh, gitu. Iya. Oh, nah, di luar sigaret. Ngerokok nggak ada dia. Iya bener. Nah terus akhirnya Aci diajak tuh. Nah awalnya tuh tepung dulu. Tepung dulu ke pabrik tepung. Nah itu segitiga. Rose Brand. Beneran. Iya. Rose Brand. Bukan di pabrik aslinya. Bukan aslinya, gimana sih ngomongnya? Resellernya. Di pergudangannya. Oh, pergudangannya. Jadi kayaknya nih Bang, si pabrik si Rose Brand ini overload ya kan, secara tenaga kerja. Nah, akhirnya ada si pergudangan itu yang mempekerjakan warga sekitar untuk dikirim ke si penjual. Itunya, siapa namanya? Pedagang si pabriknya, iya. Si pabriknya. Oh, oke. Nah, gua itu 5 hari kerja jadi di pabrik tepung. Iya. Itu kenapa 5 hari doang? Karena tepungnya habis. Beneran, sumpah demi Allah ini mah. Karena tepungnya habis. Nah itu makanya, jadi udah nggak butuh perbantuan lagi si
ininya nih. Si manajernya bilang kan dikumpulin semuanya nih. Terima kasih untuk seluruh karyawan yang masih semangat. Ya, jadi bukannya kami memberhentikan apa segala macam, kami bisa menggaji, kami bisa memberikan kerjaan, tapi apa yang mau diangkat kalau tepungnya kagak ada? Jadi bilangnya gimana saat mau diberhentiin ya? Dapatnya berapa duit? Harian jadinya itu? Harian dapat sehari 80.000. Jadi dapat 400.000. Kalau lembur ditambahin goceng. Lembur goceng? Itu tahun berapa sih? Itu 2015. 2015? Wow. Kerja ngapain aja kerjanya? Kerjanya makingin tepung. Jadi masukin tepung aja ke dalam kardus. Di packing dalam satu dus, misalnya ada 12 tepung gitu. Udah di lakban, diangkat set gitu. Itu cewek-ceweknya gitu tuh. Oh gitu. Kalau cowok-cowoknya dia ngangkatin tepung yang dari truk kali? Enggak? Iya, betul. Dari truk ke bawah. Oh, jadi itu dia udah tepung semua. Tepung semua itu kan kalau taruh sini gitu kan. Udah tinggal digoreng doang. Jadi orang goreng tepung, tau gak orang goreng tepung? Ya Allah, orang goreng tepung. Gurame kali goreng tepung mah. Biasanya orang goreng tepung. Katanya bener yang kerja-kerja laki-laki itu yang angkat-angkat tepung, kalau pulang keluarganya nggak kenalin gitu. Assalamualaikum, Pak. Siapa lo? Oh, Bapak. Gitu. Kan ditepuk-tepuk dulu. Kaut aja, Ci. Tapi gue paling menyenangkan di situ, Bang. Gue paling seneng kerja di pabrik tepung. Kenapa? Karena isinya itu orang-orang yang kayaknya udah berdamai sama hidupnya. Jadi gue masuk ke situ cuman modal KTP doang, Bang Diki. Nggak ada yang tahan ijazah. Nggak ada. Gimana mau nahan? Tahu diri aja kan. Kerja di kayak gituan. Gue pokoknya cuma ngasih KTP, masuk. Gue pertama kali tuh pakai baju rapi. Maksudnya kayak pakai jeans hitam sama kaos gitu. Sebelum lu tahu job desk-nya ngapain? Iya. Masih rapi banget nih. Masih rapi ya. Bayangan lu dari rumah kerja di tepung Rose Brand apa? Minimal pakai masker ya kan. Pakai gini apron iya. Atau di ruang lab yang rapi. Atau pakai kayak APD gitu. Iya, APD. Kayak gitu. Nah, nyampe situ ibu-ibu semua yang kerja. Dan mereka pada bawa baju ganti, pakai baju tidur. Lu gimana? Pakai baju tidur. Sumpah pakai daster, pakai baju tidur. Karena kalau dia pakai baju yang kayak gini nih, normal biasa gitu kayak mau main, itu kotor semua, tepung semua. Tepung semua. Pakai daster daster rumahan? Iya. Katanya ada yang bawa boneka juga. Udah dasar itu. Sama guling ya. Iya. Oh, kaget dong lu. Lu cakep sendiri dong, Aci. Iya, di situ sampai di tegur sama ibu-ibunya. Besok-besok mah pakai baju tidur aja kali gitu. Saya kan kagak tahu ya, Bu ya. Baru awal, Bu, saya kirain kan rapi harusnya begitu. Ternyata mereka ya pakai baju tidur gitu. Aci baru datang. Hari pertama kerja. Ibu-ibu lagi packing. Set. Gawai baru. Cakep tolol. Jadi tepung dan cakep bener loh gitu biasanya gitu. Udah. Masih kenal nggak ibu-ibu siapa aja kira-kira di ingatan Aci? Satu doang karena sepupu masih saudara lah. Yang bawa Aci situ. Nah, istilahnya ini Bang, orang-orang ibu-ibu sebenarnya nggak terlalu tua juga, tapi itu Aci ngelihatnya orang-orang itu pada semangat aja gitu kerja gitu, walaupun kerjanya sebenarnya berat karena kita harus ngangkat-ngangkat juga gitu kan. Iya. Cuman mereka di sana kayak happy aja. Iya. Kayak ketawa-ketawa, ngetawain satu sama lain gitu. Ya Allah. Yang paling tai apa? Mandornya. Jadi di situ ada mandornya. Dia kalau datang itu pantat ibu-ibu dicolekin semua. Sumpah gue sampai
Goblok aja. Goblok. Gue udah ketakutan kan? Iya. Anjir, ternyata gue kagak. Hah, emang apa? Ternyata jadi yang tepos-tepos tuh sama dia nggak ada. Oh dia milih kan isinya. Dia milih. Hari pertama lu udah ngeliat momen itu kejadian itu lu udah ngeliat? Iya. Anjir, lu hari kedua udah takut itu pasti lu. Udah takut. Oh jangan-jangan gua hari kedua kagak ditepok lagi. Udah mulai insecure tuh lu mikirin tuh. Hari ketiga kali ya gua ya gitu. Hari ketiga dilewatin lagi lu. Hari keempat lu udah mulai kayak udah ngaca-ngaca tuh. Udah mulai ngaca-ngaca tuh cuy. Akhirnya nyariin lu ya. Akhirnya lu ya insecure sendiri. Aduh kenapa ya maksud gue ya. Sampai gue gini-gini. Jadi tapi itu sebenarnya dicari-cari mah happy aja ibu aja ya. Nah itu yang sebenarnya gue cukup ini apa ya namanya bingung gitu. Nih gue mau marah apa mau gimana gitu. Karena kan sesama cewek. Iya. Gitu dan mereka juga kayaknya nggak terima dong maksudnya sebagai cewek. Wah lu semena-mena sama tubuh kita gitu. Betul. Kita dipegang pantatnya. Kalau tangannya masih oke lah. Oke dah ataupun gini. Gitu iya, kali. Gitu. Lah begitu kata gue. Akhirnya ternyata pas gue tanya sama sepupu gue emang begitu. Nah itu yang bikin Acik kayak apa ya sadar, bikin jadi semangat gitu. Ternyata itu mereka hidupnya keras juga. Keras gitu. bro. Mau gimana dia nyari duit ya kan? Iya. Itu mandornya. Mau ngelawan ntar dipecat. Dipecat. Anakku butuh makan. Ah udah dah, gue telan-telan aja yang begini dah. Iya, sama gue bawa tepung atu. Betul. Gitu. Kalau SPG obat? Nah SPG obat. Bagaimana? Nah kalau SPG rokok, tahu aku ya. Ini ada orang ngerokok nih. Halo kakak, rokoknya apa? Ini misalnya ini Camil ibaratnya gitu. Oh Camil. Ini aku ada di sini. Rokoknya tinggal 3 batang ya. Iya. Aku tukar sebungkus mau nggak? Biasanya ya kalau cewek kan gitu kan. Aku tukar sebungkus boleh nggak? Nah, iya boleh gitu. Kalau cowok-cowok buaya kan, tapi mau nomor telepon ya. Gitu kan biasanya. Langsung diambil, dikasih. Biasanya dari 4 batang diambil dikasih sebungkus. Kalau ada lagi teman-temannya ada nggak? Yang sisanya 6 batang, 10 batang masih banyak, ditukarnya 2 bungkus. Biasanya begitu. Atau setelah itu kita disuruh beli. Iya. Kalau Aci tuh enggak. Jadi waktu itu event mudik bareng gitu bang. Iya, yang Aci jual ini adalah obat sakit kepala. Obat sakit kepala. Kalau jual rokok kan kita tahu bapak asemnya gitu. Habis makan ya. Iya nih, ini rokoknya. Nah itu pokoknya Aci nawarinnya, Pak, lagi puyeng. Ini bapak-bapak nih rokok nih, bapak-bapak nih rokok. Coba. Pak. Iya, Dek. Lagi puyeng nggak, Pak? Enggak, ini lagi ngerokok, lagi habis makan enak. Saya yang puyeng. Jadi Aci nawarinnya seperti itu? Iya, di event. Iya. Aci kan bawa si produknya nih. Sama pakai seragam ya dengan tulisan mereknya itulah. Iya. Jalan-jalan gitu. Malah dikasihanin sama supir-supir bis yang ada di situ. Ih, kecil-kecil udah kerja gitu. Oh, kecil orang ya kan? Bacotnya nih. Gitu, jadi itu tuh susah. Iya sih. Kayaknya waktu itu Aci nggak ngejual, jadi paketan gitu bang. Jadi satu bundel itu ada yang obat sakit kepala, ada buat apa? Dioles-oles yang hangat gitu ya. Ya untuk menemani si mudik selama perjalanan mudik ini kan di event mudik kan gitu. Bulan puasa berarti ya? Iya. Iya kan? Akhir-akhir mau menuju lebaran lah ya gitu ya. Terus Aci dari banyaknya produk itu Aci cuma jual satu bundel. Satu paket itu. Berapa duit? Wah, gue lupa lagi berapa harganya. Gue nggak percaya masa ya yang puyeng cuma satu orang udah segitu banyak sih. Makanya, akhirnya gue pulang gue makan aja itu semuanya dah. Supaya puyengnya hilang kan. Berbusa dong lu. Sampai berbusa. Susah sih nawarin obat sakit kepala mah agak susah itu kayaknya. Sehari doang.
Gue nyerah. Udah nggak kuat ya? Udah gak Emang kuat. berat men. Pekerjaan SPG itu emang sumpah itu berat banget dah. Iya, Bang Diki pernah jadi SPG. Maunya tapi nggak bisa keterima satu. Padahal udah punya roknya tapi nggak diterima. Kayak Kalau gitu. cowok SPB. Sales SPB mungkin jarang kalau yang produk itu SPB itu biasa itu mobil, otomotif gitu, otomotif disesuaikan gitu. Ada juga yang bedak. Mas Ada bedak ya? pasti bensin. Iya, masih bensin. Aci dulu pernah gagal masuk Suca saat 2015. Terus jadi juara Suca lagi, juara 1 malah di 2016. Alhamdulillah. Hebat nih orang nih, gokil. Aku itu 2015 kan baru pertama kali gabung komunitas ya. Pertama kali Aci open mic di Jakbar, masih di Cikepau saat itu aku ingat. Aci bawain materi yang mancing. Iya. Bener gak? Iya. Oh itu pecah sekali. Itu yang Bapak. Iya, yang Bapak. Aci tuh kenapa mau ikut stand up itu karena ngelihat Suci 5 Bang, Abang sama Oh iya. iya di Kompas. Oh triggernya itu di angkatan Suci 5. Pas Suci 5. Jadi Aci nonton tuh di TV kan. Ini apaan nih orang pada ngomong sendiri gitu. Oh iya. Iya kan, Oh, di lucu. panggung Iya. gitu. Maksudnya karena biasanya kami di rumah, maksudnya Aci sama emak sama Iya. abang di rumah tuh nontonnya yang lawak yang Konvensional, yang OPJ, iya, apa yang gitu ya. gitu-gitu. Yang Terus TikTok. iya tiba-tiba maksudnya ganti-ganti Kompas gitu, terus lah apaan nih gitu, ternyata orang lagi ngelucu sendiri. Iya. Akhirnya Aci cari tahu di internet gitu, ini apa namanya stand up Hebat. comedy. Oh gitu. Lihat Twitternya ternyata kalau mau nonton langsung bisa. Iya, betul. Gitu. Betul. Gratis lagi ya. Akhirnya Aci nyoba tuh pertama di Tangerang, terus akhirnya 5 bulan setelah itu kayaknya Aci baru gabung Jakbar. Baru gabung Jakbar ya. Jakbar, ya. Jadi dari BTS ya. Pas malam itu di Cikepau dia sungguh sangat memukau teman-teman open mic. Saat itu kan Jakbar terbilang tuh di Cikepau tuh selalu rame ya. Iya. Jumat malam 1 ya. Aci datang di momen yang pas, dia kecil-kecil dia bilang, anjing lucu banget gitu maksudnya. Ini udah pasti bakal jadi sesuatu nih. Bener feeling Bang Dik. Bakal jadi sesuatu nih anak. Kapan ya gue punya tahu. Ternyata Suca kamu juara. Alhamdulillah itu Aci ngelihatnya karena peluangnya cewek sedikit. Oh gitu. Iya kan? Iya. Di Indonesia tuh stand up comedy cewek Betul. bisa kehitung lah gitu. Ya mungkin di komunitas di seluruh Indonesia ada gitu. Iya. Cuman yang di Muncul ke permukaan. secara Iya. nasional mungkin Iya. itu masih sedikit tuh waktu itu ya kan. Iya, betul. Akhirnya Aci ikut gitu-gitu. Dan untuk yang persona Aci memang bisa dibilang tidak ada gitu yang persona yang kayak Aci gitu maksudnya anak kecil. Ya orang mah ngeliat Aci mah kecil aja dah ibaratnya. Iya. Kalau sekarang biar kata udah jadi mama juga sekarang. Mama kan? Ya. Udah jadi mama dia sekarang udah jadi mama ya. Mahmud. Mama muda gila. Iya maksudnya kalau Aci tuh dari dulu sampai sekarang gue tuh ngeliat sosok Aci selalu kayak ini orang masih kecil, ini anak kecil padahal dia udah nikah, udah jadi mamah muda Iya. sekarang. Ternyata alhamdulillah rezekinya di sini gitu. Kan Iya, waktu Suca 1 itu sempet ikutan. Aci juga pernah ikut Suci. Iya. Tapi nggak lolos tuh dua-duanya. Iya. Udah ngirim CV, Bang. Apa? CV Apa? video oli Bukan, itu buat lamar kerja. Si portofolio. portofolio. CV ya. CV. Gue kerja aja dah, tapi gue di komunitas aja gitu. Udah kerja di komunitas saja. Maksudnya Aci kerja, tapi Aci tetap open mic di komunitas gitu-gitu. Oh begitu. Karena stand up comedy itu komunitas pertama yang Aci, maksudnya dalam hidup Aci nggak pernah ikut komunitas apapun. Oh iya. Kan ada komunitas ular. Komunitas kucing. Iya kan, reptil. Maksudnya reptil kali. Iya. Iya maksudnya. Ada kan yang spesifik ular. Dia mah nggak demen sama kadal mah. Komunitas ular. Ular ada. Reptil kali maksudnya. Ular doang. Ular doang Sama ada. kadal nggak demen. Enggak. Oh takut dikadalin kali. Komunitas bambu gila kita kasih masalah ya. Kayak gitu.
Komunitas pengumpul peniti kebaya juga ada, mungkin kayak begitu. Itu baru pertama kali gabung komunitas tuh ya komunitas stand up. Sebelumnya tidak pernah gabung lagi komunitas-komunitas. Betul, makanya wah ternyata menyenangkan ya gitu. Karena dulu Aci waktu sekolah pulang bantuin orang tua di rumah gitu. Nggak ada waktu Nggak ada waktu main, nongkrong nggak ada waktu ya. Jadi teman-teman Aci cuma teman-teman di sekolah doang, nggak ada di circle yang lain lah gitu. Oh begitu. Makanya sangat seneng lah rasanya waktu itu. Ternyata keluar tuh begini ya gitu, ketemu banyak orang gitu. Oh iya. Iya. Ada yang pura-pura meninggal, ada yang ada satu anak komunitas kita senang yang namanya Kikoy, dia meninggal tapi hidup lagi. Nanti kita spill anaknya siapa, kita pernah ngomongin kok. Semenyenangkan itu ya kayaknya sih ya di komunitas ya. Jadi tahu sifat-sifat orang tuh kayak gini ya gitu. Komunitas juga menjadi pintu gerbang Aci untuk mempunyai jendela baru untuk nyari rezeki. Betul, pintu baru untuk nyari rezeki. Alhamdulillah ternyata. Sekarang Aci bisa di posisi sekarang ini penulis juga, aktor juga, ngedirect juga, apapun, main iklan, semuanya dia deh. Udah bisa apa yang dicapai di sekarang tuh yang dia mau pasti tercapai. Itu pintu gerbangnya dari stand up comedy. Stand up comedy. Bahkan berdamai sama hidup aja gara-gara stand up comedy. Iya, betul. Karena kalau enggak kayaknya gue itu udah gila dah. Atau gue dinikahin sama orang goblok gitu. karena di daerah rumah gue bang. Karena di daerah rumah gue cewek abis lulus sekolah itu pasti udah disuruh nikah sama orang tuanya. Kalau nggak ngapa-ngapain gitu. Walaupun masih nggak jauh dari Jakarta ya, tapi masih banyak yang kayak gitu. Masih siapa banyak. Nama RT? Oh iya. Di sana tuh begitu ya? Masih begitu, Pemikirannya terlalu konvensional ya orang tuanya. Aduh jangan begitu dong. Mungkin yang kita punya anak-anak cewek nggak harus hidup mereka berakhir untuk masuk ke pernikahan aja. Kita harus support kalau emang dia punya keahlian lain. Kebiasaan lain yang mungkin nanti bakalan menunjang kehidupannya juga kan gitu. Status sosialnya meningkat, dia akan dapat pasangan yang lebih baik lagi. Itu makanya Ci sangat nggak pernah menyesal gitu, maksudnya atas jalan hidup Aci gitu. Karena kalau Aci di situ-situ doang kayaknya Aci nggak bakalan kemana-mana gitu. Lu kayak relnya kan udah ada tuh di rumah tuh kayak begitu nih rel ceweknya. Lu kayak gue bikin jalur sendiri Iya. Lu gue harus keluar, gue bikin rel baru. Kaget dong pasti keluarga, Iya. tetangga segala macam. Lah, Aci itu Aci yang di rumah ya? Iya Aci itu. Teman sekolah Aci juga pada kaget. Gimana kagetnya? Keren. Mau aja ya. Kan disuruh apa-apa mau aja jangan. Mau. Iya, hebat sih benar. Oh, dia udah kaget. Pada kaget kan semuanya Ci. Karena nggak pernah ngomong di sekolah tuh Aci. Iya kan? Nggak bisa public speaking, nggak usah public speaking dah, ngomong sama temen tuh males gitu. Emang Aci sebenarnya aslinya Aci tuh kayak gitu ya? Iya, kayaknya. Kayaknya ya di sekolah pun nggak terlalu banyak ngobrol sama teman. Paling yang udah kenal banget. Iya, baru teman tuh dekat. ngoceh, iya. Yang itu aja. Yang kan? itu aja. Untuk kenal dengan circle baru, Aci enggak. Susah sebenarnya ya, gitu. Kalau tipikal Aci kalau di sekolah dulu istirahat lebih ngejar makan apa ngobrol sama temen atau ngapain? Makan lah. Sambil ngobrol. Enggak jadi ngobrol. Susah dong. Ikut OSIS? Ikut. Ikut OSIS tuh SMA. Paskibra SMP. Iya. Bisa baris juga. Berbaris. SMP, Paskibra, futsal, terus banyak itu. Iya. Tapi nggak ngomong. Udah diem aja Oh gini rasanya gitu. Oh gitu. Untuk keberanian ngomong di depan orang, public speakingnya belum. Nggak, gemeteran banget kalau ngomong didengerin. Misalkan kita kan temen paling banyak berapa sih? 5 lah gitu ya. 5. Maksudnya satu Power geng Ranger gitu. itu ya 5. 5 doang dah. Iya 5, ngapain main banyak.
Nggak usah banyak-banyak ya, nggak usah banyak-banyak Iya, ya. nggak guna. Nggak guna ya. Itu berlima. Kadang misalkan kalau ada silent moment terus Aci ngomong, Hah? itu kadang mereka kan suka dengerin semua kan. Iya. Itu kadang takut gitu. Oh gitu. Iya. Nah mulai memberanikan diri untuk jadi stand up comedian itu kan sendiri dan ditonton orang banyak sih. Kapan lu kayaknya gue bisa dah gitu? Yang Aci lihat, Aci searching pertama kali di internet itu stand up comedy ternyata bisa dipelajari. Betul. Gitu. Ada literasinya betul. Ada bukunya. Ada bukunya. Ya kan? Tinggal kita mengasah si sense humornya itu sense of comedy-nya betul. Jadi akhirnya itu Aci belajar bang. Aci nulis di rumah gimana ya caranya gitu. Iya. Pertama kali nyoba tuh deg-degannya parah. Pas turun panggung tuh kayak aduh lemes banget gitu. Habis tenaganya ya? Habis gitu, tapi pengen lagi. Tapi pengen lagi karena gini ternyata dapat atensi dari orang-orang ketika gue ngomong gitu. Gitu, itu yang bikin lagi gitu. Ternyata diperhatiin orang ketika kita lagi ngomong tuh ternyata menyenangkan ya. Didengerin. Didengerin. Itulah indahnya komunikasi. Iya kan? Iya. Enggak peduli seberapa banyaknya orang, yang penting sekecil apapun kata-kata atau kalimat yang keluar dari mulut kita itu didengar. Iya. Yang penting didengar aja karena kekuatan stand up comedy kita kan cuman mic doang, satu suara doang. Kita nggak ada teman doang, kita nggak ada teman buat yang bantu segala macem. Kalau nggak lucu telan sendiri di situ. Kalau lucu nikmatin sendiri ya kan. Kalau gue berak sendiri di situ mah pengen muntah sendiri. Muntah sih. Gitu. Ada nggak ya stand up comedian yang muntah di atas panggung? Mungkin ada kali. Nah kejadian kalau pengen ngelihat muntah, pengen mules, berak biasanya kalau sebelum acara-acara besar stand up. Betul. Pasti. Kamu kayak gitu juga gak kalau mau manggung? Iya. Ini asam lambung nih naik nih. Wah betul. Kejidat ya kan. Waduh jauh juga ya kesini. Dari sini ya. Biasa kalau Bang Diki sih kan GERD ya. Bang Diki tuh mentoknya main sampai sini dong Ci. Iya. Acap di sini bunuh kali. Wah hebat juga Ci. Mantap. Dia tuh gitu orangnya. Hebat. Gitu jadi ya gitu dah pokoknya enak gitu kalau mau. Kan pengen muntah kan? Nggak bisa makan gitu. Makanya buat ini saran ya buat teman-teman IO atau betul juga. Yang ngundang ya Bang ya. Makanan mah disediainnya abis setelah makan perform. Iya abis perform aja. Iya, karena kita nggak bakal bisa nelen, ngobrol juga gak enak. Jadi orang yang paling tidak asik kalau kita pengen perform stand up, banyak diemnya, bengong, ngebadanin, deg-degan, takut. Iya. Gimana ntar openingnya kenapa enggak? Itu tuh berkecamuk. Kalau kita lucu, wah semua IO, panitia gue samperin semuanya. Iya. Itu kalau lucu. Kalau lucu. Pasti pulangnya lama kalau lucu. Mampir sono, mampir sini, makan sono, makan sini, nongkrong dulu gitu. Kalau nggak lucu Ci kasih tahu. Kalau nggak lucu langsung makan dulu Bang Diki. Enggak, langsung ke mobil aja. Langsung pulang itu dah. Gak apa-apa, gak usah dibayar. Gak apa-apa dah, gak usah dibayar, gak terlalu works ini perutnya. Iya biasalah kalau gitu, keluh kesah stand up komedian. Makanya kemarin tuh Aci sempet ini Bang concern yang bilang lu kan stand up komedian, kenapa pas diundang jadi stand up komedian lu nggak mau gitu. Ya kan? Nah itu bukan yang nggak mau, kita juga butuh persiapannya gitu. Iya, karena di beberapa IO atau kerjaan korporat kadang suka request materi. Nah itu dia teman-teman. Sementara kita kalau bikin nulis materi, ini kalau Aci ya Bang ya? Iya. Aci nulis materi tuh bisa sebulan 2 bulan, belum kita nyobanya. Belum kombutnya segala macem. Iya, kayak gitu. Iya, jadi nggak bisa nge-request temanya dadakan. Gitu. Bisa cerita tentang spion kanan nggak? Itu kadang-kadang suka spesifik kayak begitu. Kayak gitu deh. Kita nggak bisa di-request kayak begitu kan? Siapa ya yang mau dengerin? mungkin ada kayak gitu. Ini Aci tergabung di komunitas stand up Indo Jakbar ini, ada cerita unik gak ketika kamu lagi gabung di stand up Indo Jakbar? Apa ya menurut? Atau gimana cerita unik deh kesan-kesan kamu selama di
Jakbar, menurut kamu tuh seperti apa? Alhamdulillah di Jakbar sangat menyenangkan dan solid ya Bang ya, yang Aci rasain gitu. Karena dulu waktu Aci kompetisi Suca itu Aci dikeroyok materinya. Iya. Bukan Acinya ya. Bukan Acinya, maksudnya Aci datang ke siang malam nih, bawa premis, dikerubutin tuh sama anak-anak semuanya itu untuk komedi body. Komedi body. Jadi materinya tuh dimasak lah gitu biar mateng gitu ya kan, biar pecah dan bagus untuk nama Jakbar juga gitu jadinya gitu. Karena perwakilan Jakbar juga kan itu. Perwakilan Jakbar. Aci inget banget tuh waktu pas final ya, satu dari punchline dari mana aja Aci bawain. Semuanya. Iya. Dan itu sangat membantu sekali ya Ci ya. Sangat membantu. Happy banget ya Ci. Happy banget. Terus di Jakbar itu Aci juga banyak belajar lah. Iya. Banyak belajar dari Bang Diki dan abang-abang senior yang lain. Betul. Terutama di industri ya. Di industri ya. Persiapan mental segala macam. Mental di industri, bagaimana melawan industri. Keren banget emang nih. Aku mencontoh kamu tahu. Untungnya nih anak ngambil yang baik-baiknya saja. Iya. Salah satu anak perawan yang kalau misal kita pulang dari acara stand up, dia bisa nongkrong sampai jam ini teman-teman. Jangan ngelihat Aci yang sekarang yang udah sukses, yang udah banyak duit, yang bisa ngedirect, yang bisa bikin buku. Lihat dia waktu zaman-zaman waktu dia open mic, tanya si Aci sendiri. Dia pulang ke rumah, misalnya dari rumah tuh dari tempat dia stand up, misalnya dari siang malam nih. Jadi kita kan bisa open mic, kita nongkrong di siang malam tuh kan, segala macam itu sampai jam 1, setengah 2. Nah itu dia baru pulang. Bikin materi sama abang-abangan, iya bang lucu dicatat, abis itu udah pulang. Nebeng sama teman. Nginep di rumah teman. Rada terangan dikit baru pulang. Lihat perjuangan Aceh gitu, kurus, bau mana bau. Iya. Kasianan dong lu. Bau ternyata ya. Gigit. Kabel HDMI gigit. Tanya Aceh, udah makan belum? Belum bang. Makan dulu udah kasianan udah deh. Celana pendeknya robek lagi. Kalau gembel doang. Tapi lah sekarang dong mantap dia. Masih robek celananya. Ini celana kemarin betulnya dia dipakai sama dia. Kamu pernah sakit dan pernah ke UGD gak? Aci? Iya. Gak pernah. Sekarang kamu harus, tapi bukan UGD. IGD, e-games deh. Kamu akan memilih satu nama dari stand up comedy Jakbar yang ada di kartu. Oke. Kenapa milih itu dan jelaskan mengapa itu. Oke. Ya. Siapapun itu orangnya ya. Fair play. Yang pertama. Mau lihat ini. Siapa itu? Nggak bisa main dia berarti. Makannya nih gak bagus nih. Makannya kan terlalu cepet mas. Sorry mas. Sorry maaf. Ini yang pertama. Kemal Givari atau Pandu Winoto? Pandu Winoto. Tak mempan dibakar api. Pandu Winoto bisa membelah lautan. Bagus. Nggak tahu lagu siapa, cuma kita hafal aja. Dilolok goblok lo kan. Aku Pandu Winoto. Karena Pandu Winoto bisa membelah lautan. Bagus. Kalau Kemal Givari nggak bisa dia. Iya nggak bisa dia nggak bisa. MC doang kan. MC dia. Betul. Kemal juga dari BTS iya kan sama kan? Dari BTS ke Jakbar. Kan kayak gitu. Udah ke Jakbar aja lah. Langsung yang kedua. Langsung. Ini dia. Hap. Afif atau Indra Primawan. Afif Safi atau Indra Primawan. Indra Primawan. Karena harus ada alasannya gak sih? Iya, ada alasannya. Karena dia funky ya? unik dia. Rebel, beda sendiri dia. Bau juga. Bau, betul. Celananya robek. Itu kayaknya lu deh sih. Iya dia. Nah, dia ini yang Aci senang, dia tuh filosofis.
Filosofis, orangnya filosofis. Dia gitu-gitu filosofis dia. Apa ya, dia idealis juga? Idealis Suka juga. melakukan kegiatan yang tidak orang lain lakukan? Betul. Seperti itu. Yang beda sendiri lah kadang-kadang sendiri. seperti itu. Mantap. Tapi kalau untuk dalam dunia stand up, siapa role model kamu? Role modelku bebas siapa? Bebas aja Emang siapa? dari dulu. Dari dulu. Bang Awe sama Bang Wawan. Bang Awe sama Wawan Iya. Cikuk. Oh, Wawan Cikuk. Wawan Cikuk. Kenapa? Kalau Bang Awe kan memang terkenal stand up itu yang hardcore tuh dia. Itu Iya, pertama hardcore. Hardcore, dia liar banget what Liar. if-nya. Aci pengen banget bisa jadi kayak dia. Hal apapun jadi lucu gitu. Maksudnya apa ya? Premis biasa bisa dibikin ngehe sama dia. Iya. Kalau Awe kan terkenal gitu, premisnya tuh receh-receh tapi jadi lucu banget Iya. gitu kan. Nah kalau Bang Wawan itu diksi-diksinya. Diksi-diksi pemilihan kata di stand up-nya gitu lah. Betul. Nah, yang Aci lihat di stand up komedi di Indonesia cewek belum ada yang kayak gitu. Makanya Aci memutuskan untuk jalurnya gitu karena cewek-cewek kebanyakan bahasa pacaran atau terus, ya rumah tangga atau apa gitu ya. Atau isu-isu tentang perempuan gitu. Iya begitu. Nah, menurut Aci pengen yang bisa juga dinikmati sama teman-teman cowok juga. Penonton cowok-cowok juga. Pasarnya cowok-cowok yang juga cowok-cowok nonton stand up-nya Aci juga happy gitu ya. Nah, itu makanya Aci menyatukan dua orang sosok itu. ini Wawan sama Awe. Untuk Aci bikin dia emang respect kalau dia masih stand jadi up abang-abang gitu. kita. Pengantin baru juga Bang Awe. Iya, Say. Radin. Oke, nih terakhir aja. Ini ya. Erwin Wu atau Rio Domatobun? Iya. Erwin Wu dong. Erwin Wu. Karena dia ketua kita, guys. Dia juga guru aku di dunia stand up juga. Iya, betul. Betul. Ini sangat membuka jalan juga buat teman-teman ya, Bang ya. Oh, orang ini Cina yang jasanya besar banget untuk saya dan Aci ini. Iya. Erwin Wu beneran dah. Ini Cina baik ini Cina dia. baik, dia Cina Palembang, makannya banyak beneran dah. Iya, Cina Palembang. Makan gultik 8 piring. Beneran dah iya. dia. Orang sampai kuat apa beli sendiri dia. Bener kata Aci itu, kita kan udah selesai di piring ke paling kita 2 lah Ci ya. Iya. Kalau itu piring di depan apa bener. Makannya kuat Erwin. Ini orang baik banget dan pernah ngobrol di sini juga. Oh iya. Iya, di sana juga pernah. Terbaik pokoknya. Yang terakhir. Diki Divi atau Regina? Gimana nih guys? Ini paling susah. Karena Rigen yang bantuin Aci banget waktu di Suca. Bang Diki juga, dia pembaik sekali. Dia ke aku kayak ke adek sendiri guys. Dia pembaik. Aduh siapa nih? Gue pilih Atau aja deh. Atau aja. Apapun yang terjadi sekarang, Aci mau jadi stand up comedian kah labelnya atau menjadi Bang, manggil aku sekarang istri saja, Bang, manggil aku sekarang teman saja atau apa segala macam. Tapi di mataku kamu tetap yang terbaik, kamu tetap adik-adikan aku, kamu tetap nunjukin contoh baik dari sebuah perjuangan hidup. Amin, kamu start from zero, sekarang kamu jadi hero. Kita sekarang foto dulu. Berdua. Has memiliki kamera yang sangat canggih. Dijual gak sih nih? Setiap hari gue nawarin. Yang kolom komen udah banyak sih. Has nggak jual. Banyak yang dia Bang, kamera Has canggih banget. Berapa harganya? Wah banyak. Tapi Has nggak jual gimana? Harusnya jual aja. Cek keranjang kuning sekarang juga dengan harga. Gak asik lu gak lu. Orang banyak yang nanya. Foto sendiri. Foto dulu nanti kita tempel di situ tuh di belakang. Pelanggan prioritas. Oh iya. Wall of Fame, kita punya Wall of Fame. Seru banget. Ya kan? Foto dulu Aci. 1, 2, 3. Ih lucu banget tadi gue dah. Mantap banget dah. 20.000 Bang. Ya kayak tukang foto Ragunan gua. Ya sih kalau ngomong gimana aja jadi. Biasa digoyang-goyang dulu. Goyang-goyang. Salah, bukan yang ininya. Yang mana? Badannya dong. Mau
aja gue disuruh sama dia. Mau aja gue disuruh sama dia. Oke. Oke. Ada siapa nih di belakang? Wah, belum keluar kali. Enggak tuh ada. Itu inian, Aci jangan ngomong gue takut. Ada gituan. Ada sepidor, tolong ditanda tangsel dulu ya. Tanda tangan. Iya. Salah ngomong saya kalau lagi gugup gitu suka salah ngomong. Asik. Gue bawa pulang aja dah. Kan buat di sini gue bilang ditempel. Bagus bang. Buat ditempel bagus bang nih. Sini tantangan sini. Yang tanda tangan asli apa palsu? Ya. Yang asli. Jangan yang buat pinjol ya. Bedain ya. Terima kasih Aci, sehat selalu pokoknya teman-teman. Terima kasih selalu menyaksikan Sandi. Jangan lupa komen, subscribe, like, kasih tahu handai taulan kalau semua program-program khas itu menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.